Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukma Hati, bertemu kembali di podcast kita. Sukma Hati, suara kemenak, harmoni, akuntabel, transparan, dan inovatif. Kali ini kita berjumpa di program Klinik Suluh. Saya, Aziza Herawati, akan mengantarkan acara pada kali ini. Tentu saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Malikatus Syaadah. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Salaman. Tentu semuanya sudah kenal dengan beliau. Kita undang ke sini bukan karena beliau nggak punya yang istimewa. Tentu beliau punya hal yang istimewa. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ceria sekali pagi ini ya. Kita akan berbincang banyak hal karena saya pun kepo dengan program Mbak Ika yang luar biasa bersama teman-teman, yaitu program Jumat Berkah Sedekah Sayuran ya. Kalau kita bicara Jumat Berkah sudah biasa dan kesannya itu Jumatan habis itu dapat ma'aman gitu ya. Tentu yang kita nggak Jumatan nggak dapat. Nah ini nih program jenengan ini inovatif sekali bersama teman-teman dan tentu kita khususnya para penyuluh ingin sekali tahu seperti apa sih program sedekah sayuran ya. Sayuran ini kan masih mentah ya Mbak Ika ya. Ya, nah monggo sejarahnya gimana sih? Terima kasih sahabat Sukma Hati, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang. Awal mulanya ada sedekah sayuran di kantor urusan agama Kecamatan Salaman itu diawali dari kisah COVID. Iya. Fenomenal sekali kalau bicara COVID ya. Ya, waktu dulu kan banyak yang di lockdown gitu. Nah, awal mulanya seperti itu. Nah, kita punya semacam apa ya, kotak ajaib lah di KUA itu ada tulisan Jumat Berkah yang di situ siapapun boleh ngisi. Kotak berkah itu setelah banyak kita tasarufkan. Itu berupa uang ya Mbak ya. Jadi isinya uang. Iya, isinya uang. Jadi bukan sedekah sayur ke situ ngeteri sayur enggak, tapi duit gitu ya. Duit ya. Kemudian waktu itu pas COVID toplesnya sudah banyak Mbak. Toplesnya satu tapi penuh ya, gitu. Sudah penuh lah. Mau kita kemanakan ini? Terus akhirnya kita punya inisiatif, ayolah ibu-ibu kan kasihan zaman pandemi gini susah beli sayuran aja nggak pepak di lockdown. Bukan hanya lockdown, bukan Mbak. Ya, akhirnya kita punya inisiatif, ayo kita bikin acara Jumat Berkah tapi sayuran aja. Nah, biar manfaatnya itu nggak cuman yang pergi Jumatan loh Mbak, tapi tidak hanya makanan. Iya, tidak hanya makanan, tapi untuk yang di rumah bermanfaat juga bermanfaat bagi semuanya. Akhirnya kita punya ide itu setiap pagi pas kebetulan hari itu Jumat Kliwon Mbak. Jumat Kliwon kita belanja ke pasar, akhirnya sebelum pagi enggak vinjer kok ya, dulu enggak vinjer. Iya, pas itu kita kan enggak absen. Enggak vinjer. Nah, jadi bisa meruput ke pasar meruput ke pasar. Akhirnya setelah itu kita bikin berarti banner yang pak-pakan itu ya. Iya, bulunya yang pak-pakan besar. Kemudian kita ada banner di situ. Sedekah sayur Jumat Berkah KUA. Boleh naruh, boleh ambil. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada banyak juga yang langsung memberikan. Jadi warga gitu ya? Iya, warga sekitar yang lewat. Kemudian ada ustadz-ustadzah TPQ yang kita sering, termasuk tamu-tamu KUA juga. Tamu-tamu KUA juga. Pokoknya boleh itu boleh naruh, boleh ambil. Monggo lah, terserah. Itu awalnya seperti itu. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi gimana tuh biar orang-orang tahu terus pada ambil, pada setor, itu sosialisasinya
Lewat Bisa, apa itu? kita lewat flyer. Lewat Iya, flyer. Jadi iya, flyer lewat itu IG, di lewat share IG. ke media-media yang Iya. saat ini memang sudah bukan hal baru ya Mbak Ika ya. Jadi Nggih. kita bisa memanfaatkan Media yang yang ada. luar Nggih. biasa. Nggih. Jadi tadi sumber dananya pernah mengalami kok sudah kan tiap Jumat ya itu ya. Kan kita bisa dibayang tiap Jumat kan? Enggak, setiap Jumat Kliwon aja. Oh, jadi hanya nek bahasa Jawanya selapan. Selapan, Jadi biar ngumpul banyak Iya, dulu gitu iya, ya, biar iya, ngumpul iya. banyak, terus baru di tasaruf baru ditanjak lah, dibelikan sayuran itu, kemudian baru dibagi ya, dibagi kepada warga. Nah, yang bikin kalau sumber dananya kan sudah jelas berarti ya. Iya. Memungkinkan enggak misalnya ada yang usul lah istilahnya lebih, mbok jangan hanya sayuran, misalnya lauk walaupun nggak mahal-mahal lah, masa mintanya mau sapi gitu. Jadi Itu kalau kita lihat bikin, dananya, iya, lihat dananya. Tapi yang jelas mesti ada, Mbak. Walaupun cuman tempe, tahu, jadi kita kemas, Mbak. Kalau dulu kita memang karena kalau pas gitu Mas murah, ya. ya kalau pas sayuran murah itu kita taruh saja, silahkan ambil, monggo lah, terserah. Tapi kan lama kelamaan kalau seperti itu tidak merata. Jadi akhirnya yang- kita pak. Jadi satu pak dikresek-kresek itu, lah di situ ada sayurannya tidak hanya satu macam, kadang ada 3, kadang ada 4, mesti ada tambahan tempe, tahu ya, lauk lah. Nggih. Itu berarti yang ngepak itu jenengan sama teman-teman penyuluh ya, sama KUA pun iya, gitu ya sama juga. ASN Ada enggak tuh relawan-relawan sekitar, misalnya ibu-ibu yang tetap kan KUA Salaman kan di kampung tuh Iya. ya. Jadi kan pada tahu oh kayak dong bungkusi itu ikut, atau memang mereka hanya konsumtif istilahnya customernya saja? Ada. Biasanya kita juga ada dari teman-teman relawan dari Ustadz-ustadzah TPQ yang biasa kita jadi luar biasa itu pemberdayaan ya. Iya. Jadi supaya mereka merasa memiliki Iya, program iya, itu dan bisa dari kita untuk kita gitu ya. Jadi hal seperti itulah yang memang perlu kita sosialisasikan ya, bahwa budaya berbagi dan budaya Indonesia kan banyak yang jaga gitu. Jadi misalnya yang ambil itu langganan atau ganti-ganti orang. Ada yang langganan, ada juga ganti-ganti. Semakin kesini kayaknya itu malah semakin banyak, Mbak. Ya, yang semakin tapi yang naruh juga banyak. Iya, yang naruh juga banyak. Alhamdulillah, semoga istiqomah saja. Ya. Jadi memang perlu juga mungkin dibikin videonya, sudah mungkin sudah berkali-kali dibuat, tapi di situ siar juga gitu ya, siar untuk bisa ditiru, bisa memotivasi banyak orang. Syukur nanti toplesnya nggak kecil-kecil Mbak Ika. Kalau toplesnya kecil ngisinya apa sedikit kan gitu. Jadi yang syukur nggak usah kasih lubang. Nah, yang dimasukkan bukan hanya kecil tapi ada amplop ya, amplop yang terisi. Atau mungkin pernah ada donatur yang besar? Ada sih, ada juga sering ngisinya ada amplopnya dan kita tidak tahu itu yang ngisi siapa. Tapi kalau amplop ya mestinya agak banyak lah ya. Terus kemarin tidak hanya yang naruh itu tidak hanya sayuran sebetulnya, ada juga pakaian-pakaian pantas pakai. Ya, jadi memancing ide untuk hal-hal yang lain gitu ya. Jadi karena sekarang pakaian pantas pakai itu pun orang mau memberi tidak sembarang yang diberikan ya. Jadi mentalnya sudah tidak seperti dulu. Awal yang betul-betul sudah nggak pantas dipakai, tapi disetrika, diwangi-wangi, ya itu bisa ya. Jadi dicantel-cantel kayak toko gitu tanpa mengganti ongkos ya Mbak ya. Dulu sempat dicantel-cantel cuman kan kebetulan kita juga berpacu dengan pembungkusan itu, jadi akhirnya ya kita taruh aja di bak-bak. Nanti yang mau ambil itu. Ada nggak tuh ide-ide lain selain yang semacam sayur, pakaian, sembako misalnya, dibelikan minyak gitu?
Belum. Ya. Jadi tapi itu sudah luar biasa ya. Jadi luar biasa, menjadi inspirasi, tentu harapannya ini menjadi inspirasi bagi semuanya agar membuat program yang langsung dirasakan ke masyarakat gitu ya. Jadi ini kesan dari atau pernah dapat testimoni dari orang-orang sekitar, misalnya para pemangku kebijakan sehingga mereka memberi support. Alhamdulillah sampai saat ini Pak Camat misalnya belum atau kades-kades yang sering berkunjung belum ya, mungkin dari orang tokoh-tokoh situ ya. Iya. Ya, jadi baru sekitaran KUA saja. Berarti ini belum sampai ke masyarakat. Bisa jadi mungkin jadi ide ya Mbak ya, Iya. ide untuk disampaikan juga mungkin ke pemangku kebijakan sehingga menjadi program unggulan dari tidak hanya KUA gitu ya, dari kecamatan, bahwa ini loh KUA loh punya program loh gitu. Saya juga sebagai orang KUA turut bangga tentunya gitu ya. Jadi luar biasa Mbak Ika. Terus respon sekarang, ada nggak yang merasa terganggu dengan hiruk pikuk? Kan itu di kantor ya. Nah, kan hiruk pikuk kan kadang kita ada orang yang nggak nyaman, ini malah genoto janganan ki piye kan gitu ya. Mungkin kan ada sambutan baik, ada yang nggak baik, yang kadang malah kita wis kesel malah masih ada yang komentar, Kebetulan ada nyinyir gitu. Kebetulan itu kan programnya kita pagi Mbak, jadi sebelum pelayanan. Jadi berarti selesai jam berapa tuh kira-kira? Belum waktunya udah habis. Iya, nggak ada jam 9, belum ada jam 9 udah selesai. Sudah habis ya, berarti sudah bersih lagi ya. ya. Setengah 9 lah itu maksimal sudah bersih. Jadi misal pun ada tamu-tamu kantor itu tidak akan mengganggu. Karena kita kalau pas Jumat kayak gitu, Jumat berkah itu kita mesti berangkatnya gasi jam 7 itu kita sudah berangkat. Oh Jumat ya, berarti kita bebas, kostum pun bisa pakai kaos, kompakan kaos gitu ya, karena seragamnya banyak ya Mbak ya. Ini juga siar juga sih untuk itu gitu ya. Jadi ini kalau orang KUA boleh ngambil? Boleh lah. Boleh ya. Kalau aku nang omah ra duwe jangan. Boleh. Bisa ya. Jadi tapi memang kita juga ngambilnya enggak terus banyak ya. Jadi lebih dirasakan selain masyarakat sekitar, ada enggak yang agak jauh-jauh pada datang? Banyak. Berarti karena sesuk nang KUA ada ini gitu ya. Iya, banyak. Bahkan ada yang pakai motor legake ke situ gitu ya. Iya. Jadi niatnya bukan untuk mendidik mereka jaga ya, sebenarnya untuk memotivasi. Bukan, ya. Jadi cuman untuk memotivasi agar kita bisa berbagi dan dirasakan oleh banyak orang ya. Jadi itu. Oke, terima kasih Mbak Ika ya. Jadi tentu kita ingin mendengarkan closing statement dulu dari Mbak Malika agar bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Sukmahati semuanya, sehingga bisa meniru ATM lah, paling nggak amati, tiru dan modifikasi cara berbagi yang lain atau program-program inovatif yang selalu kami tampilkan di podcast kita, terutama di Klinik Suluh. Karena perlu diketahui juga penyuluh itu tidak hanya ceramah ya, sahabat Sukmahati, penyuluh itu juga berinovasi, berbagi inspirasi dengan berbagai programnya, sehingga kami tidak hanya bicara tapi juga membuat aksi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Silakan Mbak Ika untuk memberikan closing statement. Terima kasih, semoga Jumat Berkah KUA Kecamatan Salaman itu bisa istiqomah saja, bisa istiqomah walaupun COVID sudah tidak ada, walaupun itu awalnya dari program COVID, tapi kedepannya akan lebih baik dan kita bisa siar tidak hanya bilisan tapi juga bilhal. Itu aja. Luar biasa. Semoga bisa menginspirasi dari sahabat-sahabat Sukmahati semuanya. Terima kasih Mbak Ika. Sahabat Sukmahati, demikianlah podcast kita kali ini di program Klinik Suluh bersama tamu istimewa kita Ibu Malikatus Syaadah SAG dengan program Jumat Berkah Sedekah Sayuran. Semoga menjadi inspirasi bagi sahabat Sukmahati semuanya. Dan tentu kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang dengan program Klinik Suluh dan tema yang lain.
tentu tetap selalu menginspirasi sebagai podcastnya Kementerian Agama yang selalu menjaga keharmonisan, akuntabel, transparan, dan juga inovatif. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.